Saya pernah berpikir bahwa hidup saya hanyalah rutinitas biasa di Jakarta yang ramai ini, tanpa rahasia besar yang mengguncang jiwa. Sampai hari itu tiba, ketika saya membantu tetangga saya yang berusia 55 tahun memasang baru saat istrinya pergi ke pasar, dan sebuah sentuhan tak sengaja membuka pintu ke dunia yang selama ini tersembunyi. Rahasia gaib yang selama puluhan tahun terkubur dalam diamnya, tiba-tiba terungkap, membuat hati saya bergetar antara rasa kasihan, ketakutan, dan tarikan aneh yang tak bisa saya tolak. Nama saya Adi, seorang pemuda berusia 28 tahun yang tinggal di sebuah kompleks perumahan sederhana di pinggiran Jakarta. Saya bekerja sebagai desainer Grace Relance, menghabiskan hari-hari saya di depan komputer, sambil sesekali membantu orang tua di rumah. Tetangga saya, Pak Budi, adalah seorang pensiunan pegawai negeri yang hidup tenang bersama istrinya, Bu Siti. Mereka sudah menikah selama 30 tahun, punya 2 anak yang sudah dewasa dan tinggal di kota lain. Pak Budi selalu terlihat ramah, sering menyapa saya saat saya lewat depan rumahnya. Tapi ada sesuatu yang selalu membuat saya penasaran, matanya yang sering melamun, seolah menyimpan beban berat. Hari itu hujan deras mengguyur Jakarta sejak pagi. Saya sedang santai di rumah ketika Pak Budi mengetuk pintu. "Adi, ma ganggu. Bisa tolong bantu pasang baru?" Bu Siti lagi ke pasar, dan saya gaptek soal beginian, katanya dengan senyum malu-malu. Saya mengangguk, senang bisa membantu. Kami masuk ke ruang tamu rumahnya yang rapi, berbau masakan Jawa yang khas. Baru itu besar, masih dalam kotak. Saya mulai membuka kemasannya, sementara Pak Budi menyiapkan kopi hitam panas. Saat saya memasang kabel, tangan kami tak sengaja bersentuhan. Itu biasa saja, tapi Pak Budi langsung menarik tangannya dengan cepat, wajahnya memerah. "Ma, Adi," gumamnya. Saya tertawa ringan, "Santai aja, Pak. Gak apa-apa." Tapi saat saya meliriknya, ada sesuatu di matanya, sebuah kerinduan yang dalam, yang membuat saya diam sejenak. Kami melanjutkan, tapi suasana jadi agak canggung. Setelah menyala, Pak Budi mengajak saya duduk, menawarkan camilan. "Terima kasih banyak, Adi. Kamu anak baik," katanya. Obrolan kami mengalir. Dia cerita tentang masa mudanya di Yogyakarta, belajar di universitas, tapi tiba-tiba berhenti saat bicara soal teman-teman lama. "Hidup itu penuh rahasia, Adi. Kadang kita harus sembunyikan demi keluarga," katanya pelan. Saya penasaran tapi tak bertanya lebih lanjut. Saat saya mau pulang, hujan masih deras. "Tunggu dulu, nanti kehujanan," katanya. Kami duduk lagi dan entah bagaimana, dia mulai cerita tentang kesepiannya. Bu Siti sering pergi ke rumah saudaranya, anak-anak jarang pulang. "Saya merasa sendirian, Adi. Seperti ada bagian dari diri yang tak pernah hidup." Saya mendengarkan, hati saya tersentuh. Saya sendiri pernah merasakan hal serupa. Sebagai gay yang belum terbuka sepenuhnya, saya tahu betapa sulitnya hidup di masyarakat Indonesia yang masih konservatif. Tapi saya tak pernah menduga Pak Budi punya cerita serupa. Saat itu, dia mengeluarkan sebuah oto lama dari dompetnya, oto dia dengan seorang pria muda, berpelukan di pantai Bali. "Ini teman lama saya, Adi. Kami dekat sekali. Tapi itu dulu." Matanya berkaca-kaca. Saya terkejut tapi tak bisa berkata apa-apa. Rahasia itu terungkap begitu saja, di tengah hujan deras yang seolah menyembunyikan air mata kami. Malam itu saya pulang dengan pikiran kacau. Apa yang harus saya lakukan? Apakah ini awal dari sesuatu? Atau hanya rahasia yang harus saya simpan? Saya tak tahu, tapi hati saya mulai merasakan getaran aneh terhadap Pak Budi. Keesokan harinya, Pak Budi datang ke rumah saya dengan alasan membawa buah dari kebunnya. "Adi, kemarin. Ma, kalau saya kelepasan cerita," katanya. Saya menggeleng, "Gak apa-apa, Pak. Saya paham." Kami bicara lagi, lebih dalam.
Dia cerita tentang masa mudanya, bagaimana dia jatuh cinta pada teman kuliahnya, tapi tekanan keluarga memaksanya menikah dengan Bu Siti. Saya sayang Bu Siti, tapi bagian hati saya yang lain. Mati, katanya. Saya berbagi cerita saya sendiri, tentang perjuangan saya menerima diri sebagai gay di tengah masyarakat yang sering menghakimi. Hubungan kami mulai dekat. Kami sering bertemu diam-diam, berbagi cerita di taman kompleks saat malam. Pak Budi seperti menemukan teman jiwa, dan saya merasakan kedekatan emosional yang dalam. Tapi saya tahu ini berbahaya. Bu Siti mulai curiga, sering bertanya kenapa Pak Budi sering keluar malam. Jangan sampai ada yang tahu, Adi, katanya suatu hari. Suatu malam, saat Bu Siti pergi ke acara keluarga, Pak Budi mengajak saya ke rumahnya. Kami duduk di teras, menikmati angin malam Jakarta yang sejuk. Adi, kamu membuat saya merasa hidup lagi, katanya, tangannya menyentuh tangan saya lembut. Hati saya berdegup kencang. Itu adalah momen romantis pertama kami, penuh emosi tapi tanpa melampaui batas. Kami hanya berpelukan, merasakan kehangatan satu sama lain di tengah kesepian. Tapi konflik mulai muncul. Anak Pak Budi yang sulung, Andi, pulang tiba-tiba dari Surabaya. Dia melihat kami berdua sering bersama, dan mulai curiga. Ayah, kenapa sering sama Adi? Ada apa, tanyanya. Pak Budi panik, tapi saya mencoba tenang. Saya tahu ini bisa jadi bencana. Hari-hari berikutnya, ketegangan semakin terasa. Andi, anak Pak Budi yang berusia 30 tahun, mulai mengawasi ayahnya. Dia bekerja sebagai insinyur di perusahaan besar, dan sikapnya konservatif, dipengaruhi oleh lingkungan keluarga yang taat beragama. Ayah, jangan dekat-dekat sama orang muda itu. Bisa-bisa gosip muncul, katanya suatu sore. Pak Budi tersenyum paksa, hanya tetangga, nak. Dia bantu pasang kemarin. Tapi Andi tak puas, dia mulai bertanya ke Bu Siti yang juga mulai gelisah. Saya sendiri merasa tertekan. Di kantor relance saya sering melamun memikirkan Pak Budi. Dia seperti ayah yang tak pernah saya miliki, penuh pengertian, tapi juga ada rasa romantis yang tumbuh pelan. Kami bertemu di sebuah warung kopi kecil di pinggir jalan jauh dari kompleks. Adi, saya takut kehilangan keluarga, katanya. Saya menggenggam tangannya di bawah meja, kita hati-hati saja, Pak. Ini bukan salah kita. Tapi rahasia tak bisa selamanya tersembunyi. Suatu hari, saat saya membantu Pak Budi membersihkan garasi, alasan untuk bertemu Andi datang tiba-tiba. Dia melihat kami berdua tertawa, dan tangan Pak Budi di bahu saya. Apa ini, ayah, bentaknya. Pak Budi pucat, hanya bantu-bantu, nak. Andi marah besar, saya lihat kalian sering bersama. Ini nggak wajar. Dia pergi dengan amarah, meninggalkan kami dalam diam. Malam itu, Pak Budi datang ke rumah saya, wajahnya penuh kekhawatiran. Andi tahu sesuatu, Adi. Dia bilang mau cari tahu lebih lanjut. Saya memeluknya, mencoba menenangkan. Kita hadapi bersama, Pak. Tapi di hati, saya takut. Indonesia bukan tempat yang mudah untuk orang seperti kami. Berita tentang diskriminasi terhadap LGBT sering muncul di media, membuat saya was-was. Keesokan paginya, Bu Siti menelepon saya. Adi, bisa datang ke rumah. Ada yang mau dibicarakan. Hati saya berdegup. Saat saya tiba, Bu Siti duduk di ruang tamu, matanya merah karena menangis. Pak Budi di sampingnya, diam. Jadi, apa yang terjadi antara kamu dan suami saya, tanyanya langsung. Saya terkejut, tapi Pak Budi angkat bicara, Siti, ini rahasia saya sejak dulu. Saya gay. Bu Siti terdiam, air matanya mengalir. Kenapa baru sekarang bilang? Setelah 30 tahun, katanya pilu. Itu adalah momen pengkhianatan yang dalam. Bu Siti merasa dikhianati bukan karena rahasia itu, tapi karena kebohongan panjang.
Saya pikir pernikahan kita bahagia, Budi, katanya. Pak Budi menangis, saya sayang kamu, Siti. Tapi saya tak bisa bohong lagi. Saya hanya bisa diam, merasa bersalah. Andi masuk, marah, ini dosa besar. Kamu merusak keluarga kami, Adi. Dia hampir memukul saya, tapi Pak Budi menghalangi. Konflik memuncak. Keluarga Pak Budi terpecah. Anak keduanya, Rina yang tinggal di Bandung, dipanggil pulang. Dia lebih pengertian tapi terap syok. Ayah, kenapa nggak cerita dari dulu, tanyanya. Pak Budi cerita semuanya, cinta pertamanya di Yogyakarta, pernikahan paksa, dan pertemuan dengan saya yang membangkitkan perasaan lama. Saya merasa seperti penjahat. Di rumah, orang tua saya mulai curiga karena gosip mulai menyebar di kompleks. Adi, jangan dekat-dekat Pak Budi. Orang bilang aneh-aneh, kata ibu. Saya diam, tapi hati sakit. Pak Budi dan saya bertemu diam-diam di sebuah masjid kecil, berdoa bersama. Adi, mungkin ini akhirnya, katanya. Tapi saya tak mau menyerah. Kita bisa hadapi, Pak. Cinta bukan dosa. Hari-hari berlalu dengan tegang. Bu Siti memutuskan tinggal sementara di rumah saudaranya di Bogor. Andi mengancam akan laporkan ke polisi jika hal aneh terus berlanjut, meski sebenarnya tak ada bukti. Rina mencoba mediasi, kita keluarga harus saling mengerti. Tapi amarah Andi sulit diredam. Di tengah itu, perasaan saya terhadap Pak Budi semakin dalam. Kami berbagi cerita tentang mimpi-mimpi kami. Pak Budi ingin traveling ke Bali lagi, mengenang masa lalu. Saya ingin hidup bebas tanpa takut. Kamu memberi saya harapan, Adi, katanya suatu malam di pinggir sungai Ciliwung. Tapi tragedi datang dari arah tak terduga. Seorang tetangga lama Pak Budi yang tahu rahasianya dulu mulai menyebarkan gosip. Pak Budi dulu punya teman cowok di Yogyakarta, katanya ke warga. Gosip menyebar seperti api, membuat Pak Budi dihindari orang-orang. Kehidupan Pak Budi berubah drastis. Di masjid, orang-orang mulai memandangnya aneh. Hati-hati, jangan dekat-dekat, bisik mereka. Pak Budi yang biasa aktif di kegiatan kini menyendiri. Saya mencoba mendukungnya, tapi pertemuan kami semakin sulit. Adi, mungkin kita harus berhenti, katanya suatu hari melalui telepon. Suaranya parau, penuh kesedihan. Tapi hati saya tak bisa. Saya merasa ini bukan hanya soal romansa, tapi juga perjuangan untuk diterima. Di Indonesia, di mana nilai-nilai tradisional masih kuat, menjadi gay seperti melawan arus sungai yang deras. Saya ingat cerita Pak Budi tentang estial nyepi di Bali, di mana diam menjadi bagian dari relaksi diri. Mungkin kita perlu diam dulu, Adi, katanya. Konflik mencapai puncak ketika Andi menemukan surat lama Pak Budi dari kekasih masa mudanya. Ini bukti. Ayah sudah lama begini, bentaknya di pertemuan keluarga. Bu Siti menangis, kenapa kamu simpan ini, Budi? Pak Budi menjelaskan, itu kenangan, Siti. Bukan berarti saya tak sayang kamu. Rina membela, Kak Andi, ayah juga manusia. Punya hak bahagia. Saya diundang ke pertemuan itu sebagai teman. Andi marah besar padaku, kamu yang memprovokasi ayah. Saya balas tenang, saya hanya mendengarkan, Mas. Pak Budi butuh teman. Debat panas terjadi, penuh emosi. Akhirnya, Bu Siti bicara, saya butuh waktu. Tapi saya tak mau cerai. Kita sudah tua, Budi. Itu adalah momen haru, di mana cinta keluarga mulai muncul di tengah badai. Setelah itu, Pak Budi dan saya bertemu di sebuah pantai kecil dekat Jakarta. Angin laut menyapu wajah kami. Adi, terima kasih telah ada, katanya, memeluk saya erat. Itu adalah pelukan penuh makna, tanpa kata-kata berlebih. Kami berjanji untuk tetap berteman, meski romansa harus ditekan. Tapi nasib berkata lain. Pak Budi jatuh sakit, mungkin karena stres. Dia dirawat di rumah sakit, diagnosis tekanan darah tinggi.
Saya datang setiap hari, membawa buah dan cerita. Bu Siti melihat itu dan pelan-pelan mulai menerima. Adi, kamu baik. Mungkin ini ujian dari Tuhan, katanya. Selama Pak Budi sakit, keluarga bersatu. Andi mulai melunak melihat betapa saya peduli. Ma, Adi. Saya takut kehilangan ayah, katanya suatu hari. Saya mengangguk, saya paham, Mas. Rina menjadi jembatan mengajak kami bicara tentang penerimaan. Pak Budi sembuh setelah 2 minggu. Saat pulang, dia terlihat lebih kuat. Saya mau hidup jujur sekarang, katanya ke keluarga. Bu Siti memeluknya, kita hadapi bersama. Itu adalah awal rekonsiliasi. Hubungan saya dan Pak Budi berubah menjadi persahabatan dalam. Kami tak lagi bertemu diam-diam, tapi terbuka sebagai teman. Romansa itu tetap ada di hati, tapi kami tahu batasnya. Di masyarakat, gosip pelan-pelan mereda, berkat dukungan Rina yang aktif di komunitas LGB di Bandung. Suatu hari, kami pergi ke Bali bersama keluarga. Itu adalah perjalanan healing. Di pantai Kuta, Pak Budi bercerita lagi tentang masa lalu. Di sini saya pernah bahagia, Adi. Saya tersenyum, sekarang juga bisa, Pak. Tapi ada twist lagi, kekasih lama Pak Budi yang ternyata masih hidup di Bali menghubunginya. Budi, saya dengar kamu sakit. Mau ketemu, katanya. Pak Budi ragu, tapi memutuskan bertemu. Saya ikut sebagai pendukung. Pertemuan itu emosional. Pria itu bernama Mas Joko, sudah berusia 55 juga, hidup sendirian. Saya tak pernah lupakan kamu, Budi, katanya. Pak Budi menangis, saya juga. Tapi sekarang saya punya keluarga. Itu adalah penutupan masa lalu yang indah. Kembali ke Jakarta, Pak Budi lebih tenang. Hubungan kami tetap hangat, penuh rasa hormat. Saya belajar banyak dari dia tentang ketabahan. Waktu berlalu dan kehidupan mulai stabil. Pak Budi aktif di komunitas pensiunan, tapi kini lebih terbuka tentang identitasnya. Dia tak lagi sembunyi meski tetap hati-hati. Bu Siti setelah konseling mulai menerima. Saya sayang kamu apa adanya, Budi, katanya. Andi meski awalnya sulit, pelan-pelan berubah setelah membaca buku tentang LGB. Saya sendiri terinspirasi mulai terbuka ke orang tua. Bu, Pak, saya gay, kata saya suatu malam. Mereka syok tapi tak marah. Kita dukung kamu, Adi. Asal bahagia, kata ayah. Itu adalah momen bebas yang saya tunggu. Hubungan saya dan Pak Budi tetap romantis di hati, tapi kami tahu realitas. Kami sering jalan-jalan ke Bogor, menikmati udara segar. Adi, kamu seperti anak saya, tapi juga lebih, katanya. Saya tersenyum, Pak, kamu inspirasi saya. Tapi konflik baru muncul. Di kompleks, seorang ustadz lokal mulai ceramah tentang bahaya LGB. Gosip tentang Pak Budi muncul lagi. Kita harus usir orang seperti itu, kata beberapa warga. Pak Budi diancam, rumahnya dilempari batu kecil. Kami panik. Saya hubungi Rina yang punya koneksi di LSM Hak Asasi Manusia. Kita lawan, Adi, katanya. Kami adakan pertemuan kecil dengan warga progresi. Bukan musuh. Mereka manusia juga, kata saya di depan mereka. Puncaknya saat demonstrasi kecil di kompleks. Ustadz itu datang, marah. Ini melawan agama, bentaknya. Pak Budi angkat bicara, saya taat beribadah, Ustadz. Tapi Tuhan ciptakan saya begini. Debat sengit, tapi beberapa warga mulai mendukung. Biarkan saja selama nggak ganggu, kata tetangga lain. Akhirnya situasi mereda. Ustadz itu mundur setelah diskusi panjang. Pak Budi menjadi simbol toleransi di kompleks. Di tengah itu, perasaan kami semakin dalam. Suatu malam di rumahnya, saat Bu Siti pergi, kami bicara hati ke hati. Adi, kalau bisa ulang waktu, saya mau hidup bebas denganmu, katanya.
Saya menjawab, sekarang juga bisa, Pak. Meski pelan. Kami memutuskan untuk tetap bersama sebagai sahabat jiwa. Bu Siti tahu dan menerima. Saya bahagia kalau Budi bahagia, katanya. Tahun berganti. Pak Budi dan saya ikut kegiatan komunitas LUG di Jakarta. Diam-diam kami bertemu orang-orang serupa, berbagi cerita. Itu memberi kekuatan. Suatu hari Andi datang dengan berita dia akan menikah. Adi, ayah, saya mau kalian hadir. Itu adalah penerimaan penuh. Di pesta pernikahan di Surabaya, kami semua bersama, penuh tawa. Tapi nasib tragis datang. Pak Budi didiagnosis kanker hati. Sudah stadium lanjut, kata dokter. Keluarga hancur. Saya di sampingnya setiap hari di rumah sakit. Adi, terima kasih atas segalanya, katanya lemah. Saya menangis, jangan pergi, Pak. Bu Siti memeluk kami, kita kuat. Selama perawatan, kami kenang momen indah, pasang itu pelukan pertama, perjalanan ke Bali. Itu awal kebahagiaan saya, katanya. Pak Budi bertahan 6 bulan. Di hari terakhir, dia pegang tangan saya dan Bu Siti. Saya bahagia. Makan saya. Dia pergi dengan damai. Pemakamannya penuh haru. Warga datang menghormati. Andi peluk saya, terima kasih telah buat ayah bahagia. Setelah itu, saya lanjutkan hidup, tapi dengan pelajaran dari Pak Budi, hidup jujur, meski sulit. Hidup tanpa Pak Budi terasa hampa. Saya sering ke makamnya di Pudekat Jakarta, membawa bunga. Pak, saya rindu, gumam saya. Bu Siti menjadi teman dekat, kami saling dukung. Budi pasti bangga sama kamu, Adi, katanya. Saya mulai aktif di komunitas LUG, menjadi relawan. Saya ceritakan kisah kami di seminar kecil, tanpa nama asli. Cinta tak kenal usia atau norma, kata saya. Banyak yang terinspirasi. Andi dan Rina sering hubungi saya. Kamu bagian keluarga sekarang, kata Andi. Kami rayakan Lebaran bersama di rumah Bu Siti. Suatu hari, saya bertemu pria baru di komunitas, bernama Rio, usia 30. Dia mirip Pak Budi, ramah, penuh cerita. Kami dekat, tapi saya tak lupakan Pak Budi. Dia guru saya, kata saya ke Rio. Tahun berikutnya, saya tulis buku tentang kisah kami, anonim. Judulnya Rahasia di Balik Baru. Buku itu laris di kalangan komunitas, membuka mata banyak orang tentang perjuangan gay di Indonesia. Di Bali, saya kunjungi Mas Joko. Budi bahagia di akhir hayatnya berkat kamu, katanya. Kami kenang dia bersama. Kembali ke Jakarta, saya rasakan perubahan. Masyarakat pelan-pelan lebih toleran berkat advokasi. Kompleks kami jadi contoh dengan program edukasi tentang keragaman. Saya bahagia meski ada luka. Pak Budi ajarkan saya tentang cinta sejati bukan posesi tapi membebaskan. Di akhir tahun Bu Siti sakit. Saya rawat dia seperti anak sendiri. Adi, kamu seperti anak laki-laki saya, katanya. Andi dan Rina setuju. Bu Siti sembuh dan kami rencanakan perjalanan ke Yogyakarta, tempat masa muda Pak Budi. Di sana, kami kunjungi universitasnya, Pantai Parangtritis. Di sini ayah jatuh cinta pertama, kata Rina. Perjalanan itu penuh emosi. Saya rasakan kehadiran Pak Budi di angin. Kembali, saya putuskan hidup mandiri. Saya buka studio desain kecil, sukses. Rio menjadi pasangan saya, kami hidup harmonis. Tapi kenangan Pak Budi tetap. Setiap pasang untuk teman, saya ingat hari itu. Kisah ini ajarkan, rahasia bisa hancurkan, tapi kejujuran selamatkan. Di Indonesia yang beragam, ada tempat untuk semua. Saya sekarang 35 tahun, hidup penuh. Terima kasih, Pak Budi. Refleksi akhir, cinta kami adalah perjalanan panjang dari rahasia hingga penerimaan.
Di negeri ini di mana Pancasila ajarkan persatuan, kami temukan damai. Saya harap kisah ini inspirasi bagi yang lain. Hidup adalah tentang memeluk diri sendiri, meski dunia tak selalu paham. Akhir cerita.